Kamu kalau lagi nonton video ini, saya tahu kamu lagi mencari strategi yang paling memiliki risiko terendah ketika kalian trade. Saya akan tunjukkan salah satu strategi dengan risiko paling rendah dalam penggunaannya ketika kita trading, yaitu kita bisa pakai Fibonacci retracement. Seperti biasa, saya selalu menggunakan Fibonacci retracement, salah satu strategi yang menurut saya cukup menarik, yang bisa kita mix and match ya. Kita bisa mix and match dengan beberapa strategi yang lainnya. Saya umumnya pakai SMC plus dengan Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement itu teman-teman kan tahu ya, kalau misalnya kita taking from this one, saya tariknya swing low dari this level. Kenapa saya ngambil swing low dari di sini bukan di sebelah kiri sebelumnya? Karena ketika dia drop kembali, dia sudah nge-retest untuk melanjutkan bullish momentumnya. Jadi saya lebih better untuk ngambil selanjutnya aja, bukan yang sebelumnya lagi ya. Kenapa sih saya suka banget Fibonacci retracement? Karena Fibonacci retracement ini dia salah satu analisis atau misalnya salah satu indikator yang bisa ngebantu kita untuk trade. Jadi di sini ada beberapa level yang akan saya tunjukkan ke teman-teman sekalian. Pertama tentu adalah si levelnya 79, karena ini adalah optimal trading entry. Saya letakkan garis graph dulu ya, kotak di sini, rectangle di sini. Pertama di 79, kedua ada di 61.8. Kenapa di 61.8? Nah, kalau misalnya kalian tonton video saya sebelumnya mengenai Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu paling mudah kita tentukannya karena tinggal tarik aja. Ya, simple banget penjelasannya. Dia hanya tinggal tarik kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, bawah ke atas gitu, swing low to swing high, atau mungkin kiri ke kanan dari atas ke bawah, jadi swing high to swing low. Di sini kondisinya saya tariknya adalah swing low to swing high untuk melanjutkan bullish momentumnya. Kenapa saya lanjutkan bullish momentumnya? There's two reason kenapa saya melanjutkan dua bullish momentumnya. Satu, teman-teman lihat dia drop signifikan, dia di sini bentuk base dan berhasil bullish dari atas base tersebut. Di sini kelihatannya sih ini inverted head and shoulders ya. Jadi dia bullish dari inverted head and shoulders, going up and up only. Dan saya berharap dia ada retracement kembali. Ketika dia retracement, kita bisa makan buy di area bawah-bawahnya lagi. Nah, kenapa saya bilang ini adalah salah satu strategi dengan risiko paling rendah? Karena Fibonacci retracement itu kita bisa manfaatkan beberapa key levelnya. Satu di 61.8 dan kedua ada di 79. Terkadang ada juga nih yang masuk di area 50. Namun saya sarankan 61,8 aja, 61.8 dan 79. Kenapa? 61.8 ini umumnya dianggap sebagai golden ratio. Ya, teman-teman bisa search aja mengenai Fibonacci, baik itu Fibonacci sequence maupun Fibonacci retracement. 61.8-nya itu dianggap sebagai golden ratio, sedangkan 79 ini dianggap sebagai optimal trading entry. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin bullish momentum, ya kita berharap dia adalah bullish momentum naik ke atas seperti ini ya. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah dia masih melanjutkan penguatannya. Kalau kita ngomongin bullish momentum, kita tahu yang namanya rally base rally. So if it's rally, dia bentuk base, maka nextnya harapannya adalah rally. Ini normalnya aja. Selain itu, dalam bullish momentum kita tahu yang namanya high. Ini namanya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi harapan kita apa? Dia selalu membentuk yang namanya higher high dan higher low barunya. Jika teman-teman sesuaikan dengan kondisi di sini, anggapan dia retest. Ya, retest drop makan 79 di sini. Dan 79-nya di breakout. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia nggak ngebentuk nih teman-teman yang namanya higher low, melainkan yang terbentuk adalah lower low karena dia kembali mengalami low di bawah, sehingga break lah untuk pembentukan bullishnya ini. Jadi Fibonacci retracement itu semakin dekat dia dengan area 79, bahkan di 79-nya, maka semakin kecil risikonya. Kalau misal teman-teman entry di 61.8, apakah bisa? Bisa-bisa aja. Tapi risikonya pasti akan jauh lebih lebar. Kenapa? Karena momentum semisal dia tarik sampai bawah sini, atau bahkan ketika dia drop lebih signifikan lagi, ini bisa menderita kerugian yang besar. Jadi kalau misalkan kalian tanya, apakah ada strategi dengan risiko yang rendah? Saya bisa mengatakan Fibo 79, penggunaan Fibo 79 di optimal trading entry ini salah satu risiko yang rendah kalau teman-teman bandingkannya dengan 61.8 gitu ya. Jadi di sini ada dua level, 61.8 dan 79, tapi saya patoknya di 79 aja karena memang salah satu optimal trading entry yang paling oke menurut saya. Jadi if nanti dia masuk dalam zona tersebut, saya akan entry buy. Jadi di sini kita pasang long position, going for buy within this one, tarik setidaknya sampai 100. Target tertinggi sebenarnya balik sampai sini lagi teman-teman. Harapannya kita dia balik sampai atas itu lagi. Namun teman-teman bisa pecah seperti biasa, TP1, TP2 dan TP3. Misal TP1 within this one,
lalu TP2 nya di atas ini, dan TP3 nya adalah di area terakhirnya. Ini bisa dipecah aja. Jadi ini harapan kita adalah dia dropping, lalu dia going for bullish, karena ini adalah area 79 nya. Jadi kita langsung play aja for the replay. Kita bisa perhatikan up, drop, taking the liquidity, lalu dia going up. Makan TP1, makan TP2. Nah di sini kita ketahui bahwa levelnya tadi di retest, ya 79 nya dia retest, lanjut going up. Di 61.8 nya juga hal menarik. Kenapa? Karena kalau saya ubah ini menjadi line chart, dia closingannya selalu di atas 61.8. Jadi kedua zona ini sama-sama menarik, sama-sama bisa dimanfaatkan. Tentu area 61.9 nya floating dulu, ya teman-teman, ada floating loss nya dulu, walaupun ini belum realize. Dan 79 nya berhasil untuk langsung ambil liquidity going for up only. Jadi makan sampai TP2. Ini kalau saya ubah sampai TP2, saya tarik sampai TP2, maka totalnya adalah 1:263. Lumayan untuk risk dan rewardnya. Ya ini kan karena penyesuaian aja. Kalau saya ubah gini jadi lebih tinggi ya RR-nya. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa di sini adalah salah satu level yang menarik. Kalau ditanya apakah ada strategi trading dengan risiko yang rendah, jawaban saya adalah Fibo 79, optimal trading entry. Kalau teman-teman bandingkannya dengan 61.8. Semoga membantu. Semoga teman-teman bisa mudah paham untuk penjelasan dari XAUSD ini.